Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya, suri tauladan yang Allah ciptakan bagi kita agar kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup ini. Semoga salawat itu senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh putra-putri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 15. Tanggal berapa? 17. Insyaallah. 16, 15. Hari tasyrik terakhir kapan? Kamis kan? Kamis itu tanggal 13. Nah, berarti Jumat tanggal 14. Berarti hari ini tanggal 15. Jangan salah jemaah. Kita ini umat Islam. Masya Allah. Kurang kenceng. Pegang dua gini. Nah, kita ini umat Islam memiliki identitas tersendiri. Walaupun kayaknya di masjid udah berubah tanggalannya. Coba antum lihat bentar lagi. Oh belum jemaah. Masih 2016 tanggalannya. Karena tanggalan umat Islam adalah Hijriyah. Bermula dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus bangga. Yang jadi penyakit tatkala ada seorang muslim tidak bangga dengan identitas dia. Dia berusaha menyembunyikan dirinya. Takut kelihatan terlalu Islam, kata dia. Subhanallah. Nahnu muslimin. Kita umat-umat Islam. Dan kita seharusnya bangga menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian ini umat terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan bagi umat manusia. Kalian ini. Tapi kalau kita yang dikeluarkan sebagai umat terbaik ternyata malu untuk menunjukkan identitas dirinya, maka kira-kira bagaimana umat manusia akan selamat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala? Semua bermula dari diri kita. Dari umat Islam yang memang dijadikan ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang terbaik. Maka salah satu yang kita harus bangga adalah memiliki kalender Hijriyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jemaah haji sudah mulai meninggalkan Mekah. Mungkin sebagian sudah sampai ke negeri mereka. Tidak semua yang berhaji diterima, karena Allah hanya menerima dari satu jenis manusia. Siapa? Kira-kira hajinya siapa yang diterima? Oke, kalau kita nggak bicara haji, bicara kurban. Bapak-bapak insya Allah sebagian sudah berkurban. Dan kita tahu bahwasanya Allah itu tidak menerima darah dan dagingnya. Nggak sampai kepada Allah. Kita tahu darah yang dikucurkan itu mungkin mengalir di sungai. Atau darah itu berada di dalam tanah. Dagingnya dimakan oleh manusia. Tapi yang sampai kepada Allah, apa kata Allah? La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Nggak sampai kepada Allah darah dan dagingnya.
Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi para jemaah haji dan semua yang beribadah untuk Allah belum tentu diterima. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga amalan kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca, pelajari bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau ternyata kita belum bertakwa, jangan-jangan sia-sia kita beramal. Di antara sifat orang yang bertakwa disebutkan di surat Ali Imran ayat 130 atau 135. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah. Fis sarra wad-dharra. Dalam kondisi suka, dalam kondisi dia berduka, dia tetap bersedekah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosinya. Kalau antum belum bisa menahan emosi antum, jangan-jangan gak diterima amalan antum. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan orang. Gampang dia memaafkan orang. Tapi kalau sampai hari ini nih, ternyata kita masih menyimpan dendam kepada saudara kita. Kenapa sebagian tidak ingin memaafkan saudaranya, bahkan ingin dibawa mati dendam kusumat yang ada dalam dirinya? Hati-hati, jangan-jangan amalanmu gak diterima. Amalan hamba itu diangkat tiap hari Senin dan Kamis, dan Allah ampuni semua hamba kecuali yang berbuat syirik, dan kecuali orang yang punya dendam sama saudaranya, yang dia tidak mau menyapa dengan saudaranya. Dikatakan anziru hadaini, dua orang ini tangguhkan ampunan dosa buat dia, tangguhkan penerimaan amalan, tangguhkan dulu. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai dua orang ini berbaikan, baru diterima amalannya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati jemaah. Sholat kita, haji kita, kurban kita, sebagian sudah memilih kambing yang paling besar, tapi ternyata tidak ada sifat ketakwaan di dalam dirinya agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka berdoalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal perbuatan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada sore hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang doa, tentang permohonan. Permohonan hamba itu insya Allah setara sebanding dengan ilmu yang dia miliki. Antum melihat orang ketika belajar, keinginan dan permohonan dia itu semakin tinggi tingkatnya. Tapi ada orang yang tidak pernah belajar, ya mungkin cita-cita dia, kau kepingin apa? Insya Allah saya kepingin jualan bakso, saya ingin jualan mie goreng, saya ingin jualan seperti itu. Tapi ketika dia mulai memiliki ilmu, dia nggak mau. Aku nggak mau kerjaan yang kayak gitu, aku mau yang tinggi-tinggi. Begitu pula permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita doanya itu tidak lebih kecuali rumah yang bagus, yang strategis tempatnya, mobil bersama motor, kemudian istri, anak-anak yang sukses, selesai. Karena memang ilmu dia hanya sebatas itu. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Yang dicari cuma itu ya, karena selama ini yang dia pelajarin hanya itu. Pada suatu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke tempat orang Badui.
Lalu orang Badui ini menghormati Nabi sebagai tamu. Nabi SAW dijamu oleh orang Badui ini. Setelah itu Nabi berpesan kepada orang Badui ini, itina, kau kalau ada waktu kau datang ke kota. Karena orang Badui biasa tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Maka Nabi SAW tidak ada satupun orang yang berbuat baik kepada beliau kecuali beliau berusaha membalasnya. Kalau nggak sekarang nanti. Dalam artian budi baik orang ini tidak hilang. Memang dia berbuat untuk Allah insya Allah. Ada orang berbuat baik sama kita. Ya kita berharap dia berbuat itu karena Allah SWT. Tapi Nabi senantiasa berusaha untuk membalas budi baik orang itu. Bahkan Nabi memerintahkan umatnya. Beliau SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kalian balas kebaikan dia. Balas kebaikan dia. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau ternyata kalian tidak memiliki sesuatu apapun untuk membalas kebaikannya, faqulu lahu jazakumullahu khairan. Maka katakan kepada dia, semoga Allah yang membalas kebaikan engkau dengan yang lebih baik tentu. Seakan-akan dengan seperti ini engkau sudah membalas kebaikan dia. Karena kita mendoakan dia. Itu Nabi SAW. Ini orang Badui berbuat baik sama beliau SAW, maka beliau ingin membalas. Dapat beberapa waktu orang Badui ini datang ke Madinah. Dia menjumpai Rasulullah SAW. Di mana biasa Nabi menjumpai tamunya, para jamaah? Di masjid. Rumah Nabi nggak cukup untuk menerima tamu sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi itu sama terasnya, luasnya hanya 5x5. Sama terasnya. Kamar tidur beliau itu dikatakan 3x5. Jadi kalau sekarang rumah yang disebut minimalis berapa kali berapa jemaah? 6x12 itu minimalis ya. Masya Allah. Baik, afwan jemaah. Emang nggak ada air di Sidoarjo ini jemaah? Anak kok jadi haus jemaah. Masya Allah. Baik, insya Allah datang bentar lagi. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Satu aja, jangan terlalu banyak. Syukran. Baik. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa menjumpai tamunya di dalam masjid. Orang Badui ini datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Jazakallah khair. Ana izin minum dulu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sal hajatak. Silahkan kau minta apa saja kebutuhanmu kepadaku, kata Rasul SAW. Antum lihat Badui dikasih kesempatan untuk meminta kepada Rasul SAW. Ternyata permohonan Badui ini sangat sederhana sekali. Dia dapat satu kesempatan meminta kepada Nabi SAW. Apa yang dia minta? Dia mengatakan naqatun narkabuha wa a'nuzun yahlibuha ahli. Aku minta, kata Badui ini, seekor onta betina yang bisa dikendarain. Karena tidak semua onta bisa dikendarain. Maka dia minta onta yang bisa untuk kendaraan. Untuk dirinya, biar dia bisa naik kendaraan ini. Untuk keluarganya, dia minta beberapa ekor kambing yang susunya diperah oleh keluargaku. Masya Allah. Kira-kira kalau antum disuruh minta apa antum? Minta apa?
minta banyak gitu ya, Masya Allah. Minta istri anak cuma satu ya Rasulullah, anak kepingin 3 umpamanya. Minta rumah macam-macam. Nah, Badui ini cuma minta itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat permintaan wanita ini, permintaan orang Badui ini? Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'ajiztum an takunu mithla ajuzi Bani Israel." Apakah kalian nggak bisa untuk menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Permintaannya kok ya cuma onta, cuma kambing. Pertanda memang itu yang dia inginkan dalam kehidupan ini. Tidak lebih. Akhirnya para sahabat bertanya. Ini metode Rasul SAW. Ketika beliau menyampaikan, beliau sering melempar pertanyaan kepada para sahabatnya. Beliau tidak langsung menjelaskan. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa kalian gak bisa menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Maka para sahabat ingin tahu, penasaran. Mereka mengatakan, wama ajuzu Bani Israel. Kata mereka, ada apa ini dengan wanita tua dari kalangan Bani Israel itu, wahai Rasul SAW? Lalu Nabi bercerita, Inna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau hendak meninggalkan Mesir, setelah berdakwah bertahun-tahun di Mesir, puluhan tahun Nabi Musa berdakwah ya. Mulai sejak beliau diusir, kemudian balik lagi ke Mesir. Kemudian setelah itu beliau mulai berdakwah, mengajak Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan Allah turunkan silih berganti. Dari mulai tongkat Nabi Musa yang dilemparkan menjadi ular, kemudian darah yang keluar di semua tempat air mereka, kemudian kata yang tiba-tiba menjadi wabah di tempat mereka. Banyak cobaan. Tapi ternyata Fir'aun tetap tidak mau beriman. Bahkan keinginan Fir'aun untuk membunuh Bani Israel semakin menguat. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk hijrah. Ini jamaah. Hijrah adalah syariat Allah yang sampai kiamat tetap disyariatkan. Hijrah itu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan menuju tempat-tempat yang baik. Akhirnya diperintahkan hijrah. Meninggalkan Mesir. Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam, lamma sara bi Bani Israel min Misr dhallu tariq. Ketika berjalan meninggalkan Mesir, tahu-tahu mereka tersesat di malam hari. Karena nanti bakal ketemu Fir'aun di pagi hari. Ini malam hari meninggalkan Mesir, tersesat. Jalannya nggak ketemu. Bingung Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya kepada ulama dari Bani Israel, "Mahadha? Kok bisa kita tersesat? Jalan yang biasa dilalui, tahu-tahu nggak ada jalan." Faqala ulama'uhum. Maka berkatalah ulama dari kalangan Bani Israel. Mereka mengatakan, "Inna Yusuf alaihi salam lamma hadarahul maut akhadha alaina mawthiqan min Allah an la nakhruja min Misr hatta nanqula idhamahu ma'ana." Kata ulama Bani Israel mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau meninggal, beliau telah mengambil perjanjian atas nama Allah kepada kita. Kita tahu bagaimana Bani Israel kok bisa berada di Mesir. Siapa yang bawa? Nabi Yusuf alaihissalam. Semua saudaranya dibawa ke Mesir. Yang awalnya tinggal di dekat Palestina sana. Semuanya dibawa ke Mesir. Tapi Nabi Yusuf sebelum meninggal berpesan, kalian tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadku. Ini pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pesan ini disampaikan kepada ulama-ulama Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa man ya'rif qabr Yusuf alaihissalam? Siapa yang tahu tempat lokasinya kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam?
Berarti Nabi Musa selama ini nggak pernah tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ulama Bani Israel mengatakan ada yang tahu. Ajuzun min Bani Israel. Ada wanita sepuh dari Bani Israel. Lalu Nabi Musa mengutus orang untuk memanggil wanita tua itu. Karena ini wanita tua termasuk dalam rombongan yang mau meninggalkan Mesir. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada wanita ini, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Yusuf alaihissalam. Qalat hatta tu'tiani hukmi. Kata dia, aku tidak akan memberitahu kepadamu kuburan Nabi Yusuf sampai engkau menerima permohonanku. Apa yang aku minta kau kasih, baru aku tunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Wa ma hukmuki? Apa yang kau minta? Hukummu itu apa? Biar engkau menunjukkan kepada kita kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata wanita tua ini? Akunu ma'aka fil jannah. Nih, aku akan tunjukkan kepadamu kuburan Nabi Yusuf dengan catatan aku bisa bersamamu di surga. Dia minta cuma itu. Ini yang kata Rasulullah, apa kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Yang diminta surga aja. Dan bukan surga sembarangan. Yang penting masuk surga tidak. Dia ingin bersama Nabi Musa alaihissalam. Akunu ma'aka. Aku bersama engkau di surga. Karena dia tahu nabi-nabi Allah akan berada di surga Allah yang paling tinggi. Nabi Musa melihat permintaan wanita tua ini kayaknya terlalu berlebihan. Hanya untuk menunjukkan kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa ragu untuk memberikan apa yang dia inginkan. Lalu Allah mewahyukan kepada dia agar Nabi Musa menerima persyaratan wanita itu. Fantalaqat bihim. Maka wanita tua ini pergi bersama kalangan Bani Israel ini. Menuju ke sebuah seperti danau lah. Ada air yang mengenang besar sekali. Wanita tua ini mengatakan keringkan air danau ini. Maka dikeringkan. Setelah kering, wanita tua ini menunjukkan sebuah tempat, di sini kalian gali. Digali sama mereka. Fastakhraju idhama Yusuf. Maka dikeluarkan jasadnya Nabi Yusuf. Karena kita tahu bahwasanya bumi itu tidak memakan jasadnya para nabi. Antum masih ingat dengan kisah Nabi Daniel yang ditemukan di Irak. Di sebuah rumah ditemukan orang sudah mati. Tapi nggak bau. Ditanya siapa ini? Ini katanya Nabi Daniel dikatakan. Nabi yang ada di kalangan Bani Israel yang sama kaumnya nggak dikubur. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh menggali 13 kuburan. Kuburan Nabi Daniel disembunyikan. Karena pada waktu itu Bani Israel kalau lagi nggak datang hujan, kuburan itu jasad Nabi itu dikeluarkan, digunakan untuk meminta hujan kepada Allah SWT. Akhirnya dikubur di 13 kuburan itu disembunyikan dan dikubur di malam hari. Kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dikeluarkan jasad Nabi Yusuf, apa kata Nabi alaihissalam? Falamma aqalluhu ilal ard. Ketika jasadnya sudah dikeluarkan dari bumi, ditaruh. Fa'idat tariqu mithlu bau'in nahar. Jalan itu seperti sinar siang hari, jemaah. Langsung jalannya kelihatan. Maka mereka pergi. Antum lihat doanya atau permintaan wanita tua. Apakah kita sampai berpikir seperti itu? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya setiap hari yang diminta. Kebanyakan yang kita minta adalah sehat. Yang kita minta adalah rizki. Sebagian di antara kita berdoa terus-terusan kepingin motor. Ya Allah, kapan? Ya Allah, fulan udah punya motor, ana belum punya. Fulan terus yang dia minta itu. Sebagian HP. Lihat sahibnya, nanti baru beli. Masya Allah, ana belum ganti-ganti gitu dia dulu. Terus yang diminta hanya seperti itu, jemaah. Rasul menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang hamba semangat dan keinginannya, Masya Allah, mana dikasih air beneran.
Insyaallah. Zakallah, ana izin minum jemaah. Afwan kalau ada yang HP kena air jemaah ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'min rahimakumullah. Kenapa Bani Israel, kenapa wanita tua dari Bani Israel tadi itu begitu tinggi permintaannya? Sedangkan itu Badui hanya minta onta sama kambing. Bisa jadi karena faktor ilmu. Karena dia belajar. Dia rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak di antara kita yang tidak pernah memikirkan surga. Bahkan sebagian ya ragu dengan keberadaan surga Allah Subhanahu wa taala. Kejadian seperti ini pernah berulang di masa Rasul SAW. Ada sahabat Nabi yang bernama Ka'ab. Dia ini termasuk dari sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi. Nggak punya rumah. Dari kalangan muhajirin, tinggal di belakang masjid, ada kayak apa istilahnya, kayak sor-soran gitu. Mereka tinggalnya di situ. Kadang-kala sampai 80 orang yang nggak punya rumah tinggal di situ. Ya numpang di masjid. Makan dari mana? Makan dari pemberian orang. Kalau ada yang kirim makanan, mereka makan. Nggak ada, ya sudah. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sempat pingsan karena menahan lapar. Ka'ab ini bukan Ka'ab, afwan, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini seringkali malam hari Nabi mau ambil wudu, dia yang ngambilkan airnya. Nabi mau buang hajat, dia yang bawa airnya. Maka suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Ya Rabi'ah, sal, minta kau kepadaku." Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta agar aku bisa mendampingimu di surga Allah SWT. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Awa ghaira dzalik." Kau minta yang lainnya. Cari yang lainnya. Dzak ya Rasul, itu yang aku minta, enggak lainnya. Padahal ini orang enggak punya rumah. Tinggal di masjid, tinggal di masjid. Mungkin kalau kita berpikir, ya Allah, aku mau minta rumah, minta ini itu, sama minta menemani beliau di surga. Antum mungkin berpikir seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab, sudah. Aku mungkin harus hidup susah di sini, enggak apa-apa. Tapi di sana aku bersama. Tapi Rasulullah SAW bukan pemilik surga. Dia akan berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rabi'ah bin Ka'ab bersama dia di surga. Maka beliau berkata kepada Ka'ab, kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Fa'inni ala kathratis sujud." Kalau itu yang kau minta, maka bantulah aku dengan engkau banyak-banyak bersujud. Banyak-banyak sholat. Dalam artian seorang hamba ketika menginginkan sesuatu yang besar, harus ada usaha. Jangan hanya mengatakan Allah itu kan maha mendengar doa hamba. Iya betul. Allah Sami', Allah Qarib. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika minum air Zam-Zam, kita dianjurkan berdoa. Karena air Zam-Zam itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu." Air Zam-Zam itu tergantung niat untuk meminumnya. Engkau niat apa, insya Allah Allah kasih. Karena itu air yang penuh berkah. Apa yang biasa kita baca ketika ya kita mungkin nggak sampai ke Mekah sebagian. Sebagian berkunjung ke jemaah haji yang pulang dari Mekah. Lalu disuguhin air Zam-Zam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa shifa' wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Kemudian
wa syifaan min kulli da', dan kesembuhan dari segala penyakit. Sudah itu aja. Itu yang kita minta. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Mubarak, seorang alim ulama, seorang pendekar, jawara di medan perang, dan seorang konglomerat yang Masya Allah uangnya dia bagi-bagikan. Bagaimana Abdullah bin Mubarak ini kadangkala kalau dia mau berangkat haji, dia umumkan. Siapa yang mau berangkat haji, kalau sekarang kan model travel ya yang ngumpulin. Ini Abdullah bin Mubarak yang mau berangkat haji, bekalnya kumpulin ke sini. Orang tuh pada bawa bekal. Aku mau berangkat. Iya. Jadi ikut kafilahnya Abdullah bin Mubarak. Semua dikumpulin. Ketika sampai ke Madinah, ditanya, kalian mau belanja apa? Belanja ini, dikasihin duitnya. Ketika sampai Mekah ditanya, kalian mau belanja apa? Belanja ini macam-macam. Semua ditanggung sama Abdullah bin Mubarak. Dari uang itu. Setelah sampai negerinya, 3 hari setelah itu orang-orang dipanggil semua. Yang haji sama dia. Itu duit bekal mereka dibalikin jemaah, sama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak cuma mau lihat bener enggak mereka mau berangkat haji. Dengan bekal dikasihkan berarti mau berangkat haji. Orang semua ngomong kepingin berangkat haji gitu. Tapi ketika disuruh ngeluarin duitnya, aduh afwan, ana masih buat modal dulu macam-macam. Ini enggak. Ini Abdullah bin Mubarak ketika beliau berhaji, beliau berangkat ke sumur Zam-Zam, kemudian dia ambil air Zam-Zam menghadap ke Baitullah, lalu beliau berdoa, Allahumma fa innahu haddatsani ibnu Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Dia seorang muhaddits, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya guruku Ibnu Abil Mawali itu mengajarkan kepada aku dari gurunya Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad bin Munkadir meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa nabimu bersabda sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Antum bisa lihat yang dia minta. Bukan hanya sekedar sehat. Bukan sekedar rizki. Dia tahu. Nanti ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dikirim ke padang mahsyar, dia tahu matahari akan mendekat. Orang akan tenggelam dalam keringatnya. Orang akan kehausan. Dia ingin pada waktu itu, dia tidak kehausan. Ini pandangan orang ketika semakin dalam ilmunya, semakin faham dengan hakikat kehidupan ini, maka doanya akan berbeda dengan orang-orang yang nggak belajar. Yang sekedar permintaannya tadi, mungkin motor, HP, mobil, macam-macam. Subhanallah jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah doa Nabi SAW. Dan seyogyanya kita tuh, ya mungkin di masjid ini bikin kajian mengkaji tentang doa-doa Rasulullah SAW. Supaya kita tahu nih, apa sih yang diminta sama Nabi SAW. Kita kadang-kala bikin doa sendiri. Nggak apa-apa. Kau mau minta apa terserah engkau. Doa kita panjang, kadang-kala doa sampai 15 menit ya. Macam-macam. Yang diminta cuma mobil. Tapi dia cerita, ya Allah, fulan itu sudah kau kasih mobil. Padahal dulu sama aku dia belum punya mobil. Terus yang fulan kayak lama. Terakhir aku minta mobil ya Allah. 15 menit. Kita lihat doa Rasulullah SAW. Pendek-pendek tapi isinya mencakup hal yang luas. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Bahwa Nabi SAW biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Wa fi riwayatin wa da'atin la yustajabu laha. Wa fi riwayatin wa a'udzubika min ha'ula'il arba'. Masya Allah. Buat ana tisunya. Jazakallah khair. Syukran ya habibi. Rasul SAW berlindung dari 4 hal. Coba kita perhatikan 4 hal ini.
Itu senantiasa beliau baca. Kita pun seharusnya ketika ada waktu-waktu mustajab, manfaatkan untuk berdoa. Yang pertama, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini macam-macam. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ada orang yang belajar bertahun-tahun, ternyata ilmunya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kadangkala kita sedih tatkala banyak orang-orang bergelar doktor atau memiliki titel yang tinggi-tinggi, akhir hidupnya di penjara. Masya Allah. Ilmu yang kau kaji selama bertahun-tahun ternyata mengantarkanmu ke penjara. Kerjaan KPK sampai kesian. Apa ada lulusan SD yang diurusin sama KPK? Nggak ada. Semua lulusan perguruan tinggi. Orang-orang yang Masya Allah, yang dianggap orang berilmu. Tapi ternyata ilmu la yanfa'. Ilmu nggak bermanfaat. Yang kedua, ilmu agama. Berapa banyak orang belajar ilmu agama, tapi ternyata ilmu agama itu tidak memberikan bekas kepada dirinya. Hakikat ilmu itu adalah al-khasyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu ketakutan kepada Allah. Kalau ternyata nih orang tambah berilmu, tambah ngawur umpamanya. Tambah gak bener. Ada orang gak berilmu tapi gak sholat. Subhanallah. Ilmunya gak bermanfaat. Ada yang ilmu Al-Quranul Karim. Ada 3 macam orang ini dengan Al-Quranul Karim. Ada orang yang punya hafalan Quran ternyata buat sombong-sombongan. Buat bangga-banggaan. Berapa kau hafal? 5 juz. Waduh. Aku udah 17 juz. Masya Allah. Ada yang buat bangga-banggaan. Yang kedua, ada yang Quran yu'kalu au yusta'kal bihi. Untuk cari makan dengan Quranul Karim. Ya karena mungkin musimnya sekarang. Dalam artian laku dijual Al-Quranul Karim. Sehingga dia cari makan. Yang ketiga, ada yang Al-Quran digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berlindung dari ilm la yanfa'. Maka kita perlu nih yang udah ngaji, yang udah mungkin bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan. Lihat, dari semua penjelasan yang didengar dari ustaz, atau dari buku yang dia baca, atau dari tafsir Al-Quran yang dia kaji, berapa banyak yang dia amalkan, yang bermanfaat untuk dia. Karena pada hakikatnya, ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang bukan karena banyak ilmunya, bukan. Semua keutamaan ilmu itu berkaitan dengan pelaksanaannya. Diamalkan ilmu itu. Kita datang kajian tentang menghormati tetangga. Pulang dari kajian itu kita menghormati tetangga enggak? Tetap aja. Dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau masak kuah daging, banyakin airnya. Lalu bagikan ke tetangganya. Coba kita berpikir, kita udah melakukan itu enggak? Atau ternyata kita masih hidup sendiri, seakan-akan di kampung hanya kita sendiri yang hidup. Imam Ahmad bin Hanbal, dari takutnya beliau ilmu yang enggak bermanfaat ini, beliau itu kalau mendengar hadis, Masya Allah, beliau berusaha untuk mengamalkannya. Beliau membaca hadis atau meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bekam. Dan beliau memberi tukang bekamnya itu 1 dinar. Masya Allah. 1 dinar ini berapa? 4/4 gram emas. Kira-kira 2 juta. Tukang bekam dikasih 2 juta. Ada yang ngasih tukang bekam 2 juta. Masya Allah. Imam Ahmad tuh ngumpulin duit sampai punya 1 dinar, dia panggil tukang bekam. Dia suruh bekam lalu dikasih 1 dinar. Dia tidak ingin ada satu hadis yang kelewat nggak diamalkan sama beliau. Rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi tiap pagi beliau minta ilmu memang.
Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita berlindung, wallahi banyak pelajaran-pelajaran yang dipelajarin. Mungkin sebagian belajar SD, SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah. Apa ilmu yang bermanfaat buat engkau? Wallahu a'lam, enggak tahu anak. Sekarang mau kerja apa? Enggak tahu kata dia. Mungkin anak mau jualan herbal aja. Masya Allah. Jadi kau dari SD, SMP, SMA, kuliah jualan herbal. Kalau mau jualan herbal enggak usah kuliah lah. Kan seharusnya seperti itu. Ada ilmu yang enggak bermanfaat. Ada orang-orang yang Masya Allah. Anda bertemu dengan seorang yang kuliah agama. Sekolah tinggi yang memang dipersiapkan untuk mengeluarkan para pendakwah dan para ustadz-ustadz. Anda tanya, kemarin ketemu dia. Engkau nanti lulus mau kemana? Mau kerja. Mau kerja apa? Wallahu a'lam kata dia. Ya Allah. Terus ilmu yang kau pelajari ini kau nggak mau ngajarkan? Ya anak kan harus kerja kata dia. Loh, iya kau harus kerja. Tapi ilmu yang kau pelajari dari pondok 6 tahun, di sekolah itu 7 tahun belajar agama, terus kerja jualan herbal, jualan minyak wangi atau apa namanya, ya Allah, eman-eman ilmu. Yang penting kan umpamanya anak ilmu anak amalkan sendiri, iya. Tapi beda orang yang kuliah sama orang yang ngaji biasa. Kau itu punya tugas untuk menyampaikan ilmu itu. Bukankah Allah berfirman tentang orang-orang yang belajar ilmu itu? Untuk apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Agar mereka belajar agama sebagian kelompok itu untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar ketika dia pulang, dia berdakwah menyampaikan kepada kaumnya. Kalau ternyata engkau belajar bertahun-tahun meninggalkan kampungmu, lalu engkau balik hanya untuk jualan. Wallahu a'lam, kayaknya ilmunya jadi nggak bermanfaat buat engkau. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu la yanfa'. Antum pun berlindung. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk. Kita seringkali datang kajian, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quranul Karim, tapi sama sekali hati kita tidak pernah terketuk dengan ayat-ayat itu. Berapa banyak masyarakat hadir Jumatan, setiap Jumat dibacakan tuh firman Allah Subhanahu wa taala, tapi 20 tahun ikut sholat Jumat nggak ada perubahan di dirinya, tetap aja Masya Allah. Padahal Allah mengatakan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, jemaah, benda mati yang keras, pasti gunung itu akan tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita yang lembut ternyata kadangkala tidak khusyuk dan tunduk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bertanya, bertahun-tahun nih kita udah Islam, tapi ada enggak perubahan di diri kita ketika mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan? Ibnu Abbas cerita, setelah 13 tahun Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apa belum tiba saatnya? Apa belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman ini? Ini teguran buat para sahabat, bayangkan. Apa belum tiba saatnya hati mereka untuk khusyuk li dzikrillah, untuk zikrullah dan untuk Al-Quran? Apa belum tiba saatnya? Nunggu kapan engkau? Jangan sampai seperti ahlul kitab. Mereka menunggu, menanti, menunda terus sampai akhirnya hati mereka keras. Tidak sedikit di antara kita yang ada angan-angan untuk bertobat. Ada. Insya Allah anak mau bertobat. Nanti.
Nanti suatu saat hati kita pada waktu itu masih lembut, dengar ayat-ayat Allah, ya kita tobat, tapi kayaknya ana belum waktunya. Ada orang yang berangkat haji takut. Kenapa kau nggak berangkat haji? Ya Allah, ana masih suka berbuat dosa, Ustaz. Dia tahu. Dalam artian dia tahu melakukan dosa dan ada harapan dia bertobat. Dia ingin berangkat haji dalam kondisi dia udah bertobat. Ternyata dia mati belum haji dan belum bertobat. Siapa tahu kau berangkat haji di situ Allah lembutkan hatimu, berangkat haji. Ana pernah bertemu dengan orang yang haji, dia cerita, Ustaz, ya Allah Ustaz, ana sholatnya bolong-bolong. Bahkan dia kadang-kala sehari nggak sholat. Pulang haji tidak pernah meninggalkan sholat di rumah Allah SWT. Selalu ke rumah Allah. Maka terus jangan ditunda. Ketika ada perasaan, ya hati kita melihat firman Allah dibacakan, ayat Allah dibacakan, tunduklah. Nabi berlindung min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau berlindung min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak kenyang. Nafsu yang terus tidak pernah puas. Ya Allah, nafsu kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Itu nafsu kita. Dan nafsu nggak ada puasnya. Maka kita berlindung bagaimana nafsu kita ini jadi puas. Dengan harta, dengan wanita, na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang sudah dikasih istri yang halal sama Allah, ternyata dia masih cari yang haram. Tidak ada alasan bagi seorang lelaki berzina, nggak ada alasan. Sedangkan Allah sudah memerintahkan, Allah perintahkan menikah. Dan Allah perbolehkan nikah lebih dari satu. Sehingga nggak ada alasan kau mengatakan aku nggak puas ini itu, kau berzina. Nggak ada alasan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantas kita memohon kepada Allah bagaimana Allah memberikan kepada kita nafsu yang puas. Ketika dikasih, ridho. Bagaimana kita mengajarkan kepada nafsu kita agar dia puas? Lihatlah kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Antum kalau selalu ngelihat yang ke atas, nggak akan pernah puas. Dan kehidupan model sekarang ini benar-benar mengajarkan orang itu tidak puas, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Antum lihat model perumahan kayak gini, nggak tahu di sini nggak tahu ya. Tapi di beberapa klaster itu, mesti yang di bagian depan itu rumah yang besar-besar. Rumah yang kecil di mana? Belakang. Orang kaya ini tidak pernah ketika pulang ke rumahnya melihat rumah orang miskin. Karena dia selalu melihat rumahnya paling besar. Atau dia nomor 2 yang dia lihat adalah rumah yang pertama yang paling besar. Sedangkan orang miskin gak pernah ngelihat orang yang lebih miskin dari dia. Yang dia lewatin selalu rumahnya orang kaya. Jadi ya Allah, aku paling miskin di sini. Nah, karena biasanya perumahan itu tertutup sehingga dia tidak melihat rumah orang miskin. Nafsunya tidak pernah puas. Setiap lewat itu, Allah, kapan aku punya kayak gini, kapan punya kayak gini. Akhirnya nafsunya tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Ini Nabi berlindung. Maka ajarkan kepada kita untuk melihat kepada yang di bawah kita. Sehingga kita alhamdulillah. Khususnya ibu-ibu ini, Masya Allah. Ibu-ibu kalau sudah nonggo itu, pulang bawa penyakit biasanya. Pulang, Masya Allah mas, hordene fulana mas, Masya Allah, 12 juta. Hordene tok. Ada suaminya, ya Allah, anak gaji 3 juta sebulan, ini horden 12 juta. Iya, karena dia ngelihat kepada yang di atas, coba lihat kepada yang di bawah. Insya Allah puas, ya Allah fulan, hordennya itu pakai, umpamanya pakai tikar yang diikatkan. Ya Allah, alhamdulillah di rumahku ada horden. Nabi berlindung dari nafs la tashba. Dan kita harus, selain kita memohon kepada Allah, kita harus ajarin jiwa kita. An-nafsu ka'tifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir raba. Wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti bayi yang nyusu. Seperti bayi yang nyusu.
Kalau dibiarin nyusu sampai tua, sampai keluar gigi masih nyusu. Kadang-kadang antum lihat anak SD pulang, udah bisa buka baju ibunya nyusu, Mas. Kenapa? Karena nggak diputus. Nafsu pun seperti itu. Ketika kita tidak putus, kita katakan nanti, nggak berhenti. Tapi kalau kita putuskan, selesai. Sehingga nafsu itu akan bisa kita tundukkan. Kemudian yang keempat, yang dipinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min du'ain la yusma. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Para jamaah, mungkin sebagian di antara kita bertanya, ya Allah Ustaz, ana bertahun-tahun berdoa, kok kayaknya nggak dikabulkan. Ya bisa jadi. Karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila persyaratannya lengkap. Kalau persyaratannya kurang, umpamanya ada sebuah perusahaan yang mengatakan yang daftar ke sini semuanya diterima. Semuanya diterima. Sudah 10 orang berangkat, ternyata yang diterima 3, yang 7 nggak diterima. Apa kita katakan perusahaannya bohong? Enggak bohong. Kenapa yang 7 tidak diterima? Persyaratannya nggak lengkap. Yang nggak bawa ijazah, yang nggak bawa KTP, bawa ini. Kau bawa yang lengkap. Lengkapi dulu persyaratan itu, pasti diterima. Dan Allah mengatakan tentang doa ini, ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, pasti aku kasih. Pasti kata Allah SWT. Cuma kadang-kadang ini persyaratannya kita nggak lengkapi. Di antara yang menghalangi doa dikabulkan adalah makan yang haram. Sebagian di antara kita sampai hari ini masih hasilnya nyerempet-nyerempet ke yang haram. Susah meninggalkan Ustaz ini itu macam-macam. Akhirnya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berlindung. Perlindungan Nabi atau permohonan Nabi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak dikabulkan, ini maknanya dalam banget, jemaah. Beliau berlindung dari makan yang haram. Karena orang kalau makan yang haram, walaupun baca doa ini, ya gak akan dikabulkan. Sampai kau tinggalkan yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang itu orang yang memohon kepada Allah. Musafir. Doanya musafir makbul, mustajab. Lalu dia angkat tangan. Dan kita tahu di antara syarat atau ada berdoa adalah dengan angkat tangan. Dan dia menyeru Allah dengan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Ini orang ini makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Dari hasil yang haram atau dari makanan dan minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dikasih makan dari yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana akan dikabulkan doanya dia? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 hal ini Nabi alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah yang seharusnya menemani doa-doa dan permohonan kita di waktu-waktu mustajab. Ketika sujud, ketika sebelum salam di tasyahud akhir, ketika antara azan dan qomat, ketika sepertiga malam, antum cari waktu khusus. Karena kalau antum ilmunya bermanfaat, yang pertama, hatinya tunduk kepada Allah, jiwanya puas bersyukur, doanya dikabulkan, selesai. Itu sebuah kebahagiaan yang dicari oleh hamba dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Jadi katakan yang ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke sini. Jadi pertanyaan tertulis jemaah ya. Gitu panitia. Masya Allah. Baik, tafadhol. Masya Allah, ini pertanyaannya panjang banget ya. Assalamualaikum Ustaz, akhirnya saya bisa mengikuti kajian Ustaz Syafiq. Masya Allah, akhirnya gitu. Apa hukum dari nikah sirri? Dan bagaimana jika pernikahan sirri sudah berjalan lama dan belum menikah resmi?
Karena saya sudah menikah, tetapi nikah sirri, dan sudah berjalan 4 tahun. Saya sudah dikaruniai 2 anak laki-laki berusia 3,5 tahun dan 5 bulan. Alasan saya menikah siri karena istri saya hamil di luar nikah dengan saya. Dan sampai sekarang saya belum menikah secara resmi, dikarenakan istri saya seorang Nasrani. Tetapi dia tidak pernah beribadah atau ke gereja. Dan jika saya ajak menikah resmi, dia jawab belum siap masuk Islam. Karena syarat menikah resmi harus masuk Islam dulu. Dan harus mempunyai sertifikat. Jika dia benar sudah menjadi mu'alaf. Akhir ini istri saya sudah mulai mau belajar agama Islam. Dan tanya soal hukum tentang agama Islam. Tetapi dia belum yakin 100% untuk menjadi seorang mu'alaf. Saya merasa sudah melakukan dosa besar dan memutuskan untuk bertobat 1 bulan lalu. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa saya harus pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan biologis sampai istri saya seiman dengan saya? Dan apa benar anak-anak saya anak haram? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Memang kalau kita melihat dia gaya hidup masa kini ini membuat orang terjebak dalam berbagai dosa. Pergaulan bebas yang ada kadang-kala membuat orang tua melihat anaknya bawa cewek ke rumah, ditanya, Masya Allah, anaknya siapa? Masya Allah. Nggak ditegur sama bapaknya. Minggu depan ganti cewek, kok ganti nak? Ya nggak cocok pak, sama yang itu. Oh Masya Allah. Itu kehidupan seperti ini, orang tua tidak memperhatikan anaknya. Sehingga terjadi model seperti ini. Tapi yang terjadi, sudahlah, biarlah itu terjadi. Berkaitan dengan menikah siri. Nikah siri boleh dalam Islam sebenarnya. Tapi kita tidak mentaati aturan pemerintah kita. Karena ada banyak masalah di nikah siri. Yang ditakutkan itu anak-anak nanti kalau bapaknya mati bisa jadi nggak dapat warisan. Ketika diurus resmi umpamanya warisan orang tuanya. Kemudian berkaitan dengan nikahnya seorang muslim dengan ahlul kitab diperbolehkan dalam Islam. Di surat Al-Maidah ayat 3 atau 4 Allah menceritakan bahwasanya wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablik wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Diperbolehkan kalian menikah wanita-wanita mukminat dan wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya. Orang-orang merdeka dari ahlul kitab itu diperbolehkan kita menikahin mereka. Dengan catatan sang suami bisa mendidik istrinya. Dan dia bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Jangan sampai anaknya jadi Nasrani. Kalau ternyata sang bapak nikah dengan ahlul kitab, sang bapak nggak ngerti agama, sang bapak juga nggak sholat, akhirnya anaknya jadi apa? Kalau tujuan dia tadi menikahi ahlul kitab ya mudah-mudahan dia masuk Islam nantinya, nggak ada masalah, itu diperbolehkan di dalam Islam. Walaupun dimakruhkan oleh sebagian ulama karena ditakutkan pengaruh buruk kepada anak keturunan kita. Namun yang perlu dibicarakan adalah anak pertama. Kalau dikatakan tadi 2 anak, anak pertama ini kalau telah hamil di luar nikah, maka anak itu tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Karena dia di luar nikah. Maka dia menjadi anak ibunya. Jadi nasabnya ikut nasab ibunya. Berkaitan kau sudah bertobat, nggak ada masalah. Alhamdulillah, semoga Allah menerima tobatmu dan istrimu tetap istrimu. Itu yang orang Nasrani, boleh kau gauli, nggak masalah. Selama dia masih Nasrani, itu boleh kau gauli, cuma memang mungkin tadi tidak bisa diresmikan. Karena syaratnya harus ada sertifikat sama agama. Dan ini aturan pemerintah sebenarnya bagus ya. Di satu sisi bagus untuk menjaga supaya tidak terjadi pemurtadan di negeri kita. Karena ada beberapa kelompok dari agama lain itu yang berusaha untuk memurtadkan umat Islam dengan kawin lintas agama. Bahkan kadang-kala lelaki mereka pura-pura masuk Islam. Ketika sudah berjalan 2-3 tahun punya anak, dia keluar lagi dari Islam. Dan si istri dipaksa, kalau kau tetap sama aku, kau harus keluar dari Islam. Maka nasihat saya kepada
yang bertanya ini, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, banyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan doakan istrinya. Kemudian perlu didakwain istrinya, sampaikan kepada tentang keindahan Islam, ya. Kemudian ya mudah-mudahan dia terbuka hatinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Sehubungan dengan ada orang yang hanya menukil sebagian dari beberapa ayat-ayat yang saling berhubungan mengenai suatu masalah, sehingga menyebabkan salah pemahaman atau penafsirannya. Seandainya boleh tahu, mengapa redaksi ayat-ayat Al-Quran terpisah dari surat ke surat atau bahkan dari juz ke juz? Masya Allah. Kadangkala sulit jawab mengapa ini jemaah. Karena begitulah Allah turunkan. Kalau antum bertanya mengapa tawaf itu kok 7 Ustaz? Itu susah jawabnya jemaah. Nah, mengapa sholat duhur 4 rakaat? Mengapa sholat asar 4 rakaat? Umpamanya, sholat subuh kenapa 2 rakaat Ustaz? Padahal subuh ini orang seger-seger Ustaz, seharusnya lebih panjang. Kalau kita bertanya seperti itu. Tapi mungkin kalau dikatakan tadi, Allah memang menurunkan seperti itu. Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan munajjaman. Munajjaman itu berdasarkan kejadian-kejadian pada waktu itu. Allah turunkan. Ketika ada kejadian fitnah, ketika ada peperangan ini, peperangan Uhud, peperangan Badar, ketika ada yang bertanya, Allah turunkan jawabannya. Kemudian terjadi pengulangan dalam Al-Quranul Karim. Cerita Nabi Musa diulangin di surat Al-Baqarah, di surat Al-Anbiya, di surat Asy-Syu'ara, di surat di juz Amma juga disebutkan. Cerita itu diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Kenapa nggak digabungkan di satu tempat? Subhanallah. Tentunya untuk hikmah yang besar. Sehingga antum akan ketemu cerita itu di ayat lainnya. Dengan pesan yang berbeda. Jadi kalau digabungin cerita Nabi Musa itu, kalau baca buku cerita, Qasasul Quran, cerita-cerita dalam Al-Quranul Karim, kan sudah mulai digabungkan. Antum akhirnya seperti membaca sebuah cerita. Tapi ketika antum membaca Al-Quranul Karim, antum membaca hukum. Setelah hukum ada panggilan. Setelah panggilan ada cerita. Setelah cerita ada tentang surga. Nanti ketemu lagi seperti itu. Sehingga orang tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum." Andai kata hati kalian itu suci, ma syabi'at min kalami rabbikum. Enggak akan pernah puas membaca kalam Allah tabaraka wa taala. Kalau ada orang yang salah memahami, mungkin karena dia tidak membaca tafsirnya, dia gabung-gabungin karena dia bukan ahlinya, sehingga terjadi salah faham. Wallahu a'lam bishawab. Mana pertanyaan jamaah? Ini. Subhanallah, ini pertanyaan yang mengatakan bagaimana cara menasehati bapak kita yang tidak sholat dan dia begitu sombong dengan dirinya, padahal kondisi ekonominya termasuk golongan tidak mampu. Masya Allah, kita tidak bisa memilih bapak kita, kita nggak bisa milih ibu kita. Kadangkala kita bingung, kok bapak anak kayak gini, kok ibu anak kayak gini. Sudah katakan qadarullah wa masya'a fa'al, dan syukuri nikmat itu. Doakan kedua orang tua kita. Bagaimana cara menasihatin orang tua yang seperti ini, yang nggak mau sholat ya? Pelan-pelan. Pertama, tunjukkan adab dan etika antum. Ketika orang tua melihat anaknya ini baik sama dia, ada terbetik di hatinya, Masya Allah, anakku ini baik banget. Kemudian sering jumpa sama orang tua. Entah ini yang bertanya kumpul sama orang tuanya atau tidak. Karena kadang-kala sudah pisah, sudah keluarga beda. Sehingga dia dapat hidayah ketika keluar dari rumah itu. Lalu dia ingin nasihat orang tua, tapi ketemu sama bapaknya seminggu sekali cuma. Atau sebulan sekali. Ada yang setahun sekali. Ketika dia mudik, baru ketemu orang tuanya. Maka sulit kita akan menyampaikan nasihat ini. Tapi kalau kita tiap hari di situ ya,
Sekali-kali Pak ke masjid Pak, ayo. Anak kepingin diantar sama Bapak ke masjid Pak. Anak kepingin itu pelan-pelan diharapkannya. Mengharap kepada bapaknya. Sambil berdoa mudah-mudahan dikasih hidayah. Berkaitan dengan sombong ini, ya salah satu yang menyebabkan orang tidak menerima nasihat itu sombong. Karena sombong yang sebenarnya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Antum kalau udah ketemu sama orang kayak gini, sulit kita mau ngomong sama dia. Walaupun dia tahu yang kita sampaikan benar. Abu Jahal, apa nggak tahu kalau Rasulullah SAW benar? Tahu dia. Orang selama hidupnya tidak pernah Abu Jahal mendapatkan Nabi Muhammad SAW berdusta, nggak pernah. Bukan cuma Abu Jahal, orang Mekah itu tidak pernah mendapati Nabi Muhammad SAW berdusta. Sekota Mekah. Tapi kenapa akhirnya ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat manusia kepada kebenaran ditolak? Sombong, salah satu penyakit. Maka doakan orang tuanya, doakan mudah-mudahan terbuka hatinya. Kalau memang apalagi dia dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu ya. Termasuk 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan pada hari kiamat adalah wa'ailun mustakbir. Orang yang miskin tapi sombong. Lek soge sombong sih pantes kan. Oh. Ya ini tapi ya ujian buat sang anak, yang mudah-mudahan sang anak bersabar. Ini pertanyaan kedua, kita ingin menikah dengan cara syar'i melalui ta'aruf. Akan tetapi keluarga kita awam inginnya memperkenalkan calon istri ke rumah. Bagaimana cara menjelaskan ke keluarga supaya mengetahui cara pernikahan secara syar'i? Iya. Ya berkaitan dengan pernikahan yang syar'i ini, sampai hari ini alhamdulillah ana melihat sudah banyak perubahan di masyarakat kita. Orang sudah mulai dengan cara ta'aruf umpamanya. Tapi kadangkala ada pihak keluarga yang tidak menerima. Kita mau pernikahan itu tidak gabung laki sama perempuan. Kita tidak mau standing party, kita tidak mau macam-macam yang sesuai dengan syar'i, tapi kadangkala keluarga menolak hal itu. Dan ini perjuangan. Kalau kita nggak berjuang dalam kehidupan ini, apa arti wujud kita sebenarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dilemparin batu, sampai luka kakinya, bahkan giginya patah untuk menegakkan kebenaran. Tapi dengan keluarga, ya tentunya kita dengan cara yang santun, yang sopan kepada mereka. Bahwa kalau memang menikah secara syar'i, ngomong sama orang tuanya, Pak, kalau bapak ibu mau ngelihat calon istri ana, bismillah yuk berangkat ke rumah orang tuanya. Sekalian minta, umpamanya seperti itu. Iya pelan-pelan sambil didoakan. Mau diapakan lagi orang tua kita jangan. Kadang-kala kita sudah mohon, orang tua enggak mau. Ya udah sabar antum. Sabar. Dan terus mendoakan kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa yang tepat bagi saya yang masih terlilit riba KPR? Apakah doa yang tepat untuk memohon rizki? Masya Allah. Apa nggak mau jadi orang tua dari Bani Israel tadi itu? Nah, doanya minta supaya utangnya terbayar, rizkinya lancar. Gitu kan. Tapi berkaitan dengan doa orang yang terlilit utang, baik utang itu riba atau tidak, berkaitan dengan utang riba, yang pertama dia harus tobat kepada Allah SWT. Dan dia harus melunasi riba dia. Mau gimana lagi? Karena akadnya lazim buat dia. Dia harus membayar hal itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangin seorang budak yang dia hendak membebaskan dirinya. Dia nggak mampu. Dia minta tolong kepada Ali untuk dibantu. Lalu Ali mengajarkan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali. Andai kata engkau memiliki utang sebesar gunung Thabir. Gunung Thabir itu kalau nggak salah yang ada di kanannya orang melempar jumroh di Mekah sana. Allah akan bayarkan buat engkau. Apa doanya jemaah? Allahumma kfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau supaya aku tidak butuh sama yang haram.
wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan cukupkan aku pula, berikan karunia kamu kepadaku ya Allah dengan karunia yang kau miliki, sehingga aku tidak butuh sama orang. Malu kita harus minta-minta sama orang. Kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Doa-doa apa yang dibaca saat sujud? Apa boleh dengan bahasa Indonesia atau hanya dengan doa-doa dari sunnah? Ya, berkaitan dengan siap. Pada pemilik mobil yang plat N43 kali jika mau untuk dipindahkan segera karena ada mobil yang mau karena mengganggu jalan. Sekali lagi, ikhwan yang memiliki nomor dalam plat N43 kali jika harap untuk dipindah dengan segera. Sekian, mohon maaf. Nah, ia berkaitan dengan doa yang dibaca ketika sujud. Tentunya yang diperintahkan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak bisa menghafal karena sudah tua renta? Dia nggak bisa bahasa Arab dan dia tidak bisa menghafal. Apakah boleh ketika berdoa, ingat, bukan mengganti bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Bukan, nggak boleh kita mengganti bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, enggak. Subhana Rabbiyal A'la diganti Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, enggak kita ganti itu tetap. Tapi untuk doa terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan untuk orang yang tidak bisa, dan ada yang tidak membolehkan karena syaratnya mereka mengatakan sholat ya harus dalam bahasa Arab. Tapi ana lebih condong kepada pendapat yang membolehkan kalau itu doa, bukan mengganti bacaan sholat. Umpama ini orang mau doa, ya Allah, abahku sakit ya Allah, aku minta kau sembuhkan abahku ya Allah. Ini orang nggak bisa bahasa Arab. Karena kalau orang Arab, oke lah orang Arab. Karena dia bisa bahasa Arab. Orang Arab kadang-kadang sujud mengatakan, Allahumma inni as'aluka pajiru. Allahumma inni as'aluka pajir. Dia minta ya pakai bahasa Arab, tapi yang diminta pajero juga. Bukan doa yang diajarkan Rasulullah SAW umpamanya. Dia minta apa seperti itu. Maka ini pendapat ya. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Tetap harus pakai bahasa. Tapi ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apa Ustaz? Ana mau ngajak istri ibadah umroh. Tapi ketika tanya istri belum mantap karena meninggalkan anak-anak kami yang masih kecil. Bagaimana pendapat Ustaz tentang masalah kami? Nah, berkaitan dengan ibadah umroh ini termasuk satu kewajiban yang Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah atau sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang rajih bahwasanya umrah termasuk kewajiban bagi seorang muslim, bagi yang mampu tentu. Ketika orang sudah mampu, secara fisik mampu, secara finansial dia mampu, kemudian ada satu masalah, anak-anak masih kecil, dia mampu nggak ninggalkan anak? Kalau ternyata mampu ninggalkan anak-anak, dalam artian anak-anak masih kecil tapi sudah tidak nyusu mamanya, dan alhamdulillah ada yang mau dititipin dan bisa dititipin, ya bismillah, berarti dia sudah wajib. Tapi ada yang masalahnya ibunya, aku nggak bisa ninggalkan anak, akhirnya aku ibadah nanti tidak khusyuk. Ya dilihat sampai benar-benar ada yang bisa dititipin sehingga ibunya merasa tenang. Dan jangan takut ya. Antum tahu doanya musafir itu apa? Antara doa musafir itu ketika dia doa, Allahumma hawwin alaina safarana hadha waqfi 'anna bu'da. Allahumma innaka sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu teman dalam perjalanan ya Allah, wal khalifah fil ahl,
dan Engkau yang menggantikan kami di keluarga kami. Jadi kita titip keluarga kita itu sama Allah sebenarnya. Kalau kita titip sama keluarga bisa jadi dia lupa, dia terlena macam-macam. Tapi kalau kita berangkat safar ke rumah Allah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Selesai. Anak kita bersama kita kadang-kala sakit bersama ibu. Tapi kalau sudah dititipkan kepada pencipta itu anak, insya Allah Allah jaga itu anak. Apalagi umrah nggak lama, berapa lama sih? 9 hari. Kalau umpamanya nggak mau lama-lama, bisa umrah terus pulang. Iya. Umumnya paketnya, anak paket umrah 2 hari terus langsung balik ke Indonesia. Bisa apa nggak bisa? Bisa jemaah. Nggak tahu ngurusnya gimana, nggak tahu. Tapi dia secara agama bisa. Karena orang-orang Arab itu Masya Allah, waktu kita di Madinah, orang-orang Arab itu berangkat pagi ke Mekah, tawaf, sa'i, tahlul, habis zuhur pulang ke Madinah. Begitupun naik pesawat ya, kalau kita datang hari ini mau sampai Mekah, tawaf, besoknya sudah boleh pulang. Karena ibadah umrah itu kan hanya tawaf, sa'i, tahlul, selesai. Jadi insya Allah bukan alasan lah kita tidak umrah. Ke Madinah dianjurkan kita berangkat mengunjungi Masjid Nabawi. Tapi kalau belum siap ya umrah terus pulang. Insya Allah tidak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.